Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 6 yang berbahagia dan dirahmati Allah SWT. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan diberi kesehatan, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran matematika pada bab operasi hitung bilangan bulat pada subbab perkalian bilangan bulat. Sebelum kita masuk ke materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini berguna bagi kita semua dan bermanfaat bagi kita di kehidupan kelak. Doa mulai. Selesai. KD yang akan kita pelajari hari ini adalah KD 3.2, menjelaskan dan melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat negatif. Perkalian. Apakah yang dimaksud dengan perkalian? Perkalian adalah penjumlahan yang berulang. Mari kita amati gambar berikut ini. Di dalam satu kotak terdapat beberapa donat. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dalam satu kotak terdapat 15 donat. Di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 4 kotak. Yang setiap kotaknya terisi 15 donat. Bisa kita lihat pola dari donat ini. Satu baris. Di sini ada 5 donat dan dalam satu kotak terdapat 3 baris. Maka berapakah jumlah donat dalam satu kotak? Sudah kita hitung tadi, ada 15. Berapakah jumlah donat dalam 4 kotak? Mari kita bahas. Satu kotak berisi 15 donat. 4 kotak berisi 4 kotak berisi 60 donat. Maka 15 ditambah 15 ditambah 15 ditambah 15 adalah 60. Maka dalam bentuk perkaliannya adalah 4 dikali 15 sama dengan 60. Ingat, 15-nya ditaruh atau ditempatkan di belakang, bukan di depan. 4 ini jumlah kotaknya ditaruh di depan atau ditempatkan di depan, dan jumlah bagiannya ini berada di belakang. Maka kalimat matematikanya adalah 4 dikali 15 sama dengan 60. 15 dijumlah dengan dirinya sendiri sebanyak 4 kali. 15 tambah 15 tambah 15 tambah 15, maka hasilnya adalah 60. Mudah dipahami ya. Berikut contoh. Ubahlah ke dalam bentuk perkalian. Nah, yang di sebelah kiri ini 8 ditambah 8 ditambah 8 sama dengan titik. Maka 3 dikali 8 sama dengan 24. Angka 8 ini ditempatkan di belakang. Jumlah angka 8 ini kan ada 3, 1, 2, 3. Ditempatkan di depan. Maka 3 dikali 8 hasilnya adalah 24. Selanjutnya 9 ditambah 9 ditambah 9 ditambah 9 sama dengan titik. Maka 9 ditaruh di belakang dan jumlahnya atau banyaknya angka 9 ini ditempatkan di depan. 4 dikali 9. Ini kan 1, 2, 3, 4. Angka 9 sebanyak 4. 4 dikali 9 sama dengan 36. Mudah ya. Sekarang contoh berikutnya, dibalik, ubahlah ke dalam bentuk penjumlahan. Ini perkalian. 2 dikali 4 sama dengan titik, hasilnya 8.
Maka jika diubah ke dalam bentuk penjumlahan, 4 ditambah 4 sama dengan 8. Angka 4 ini yang belakang itu dijadikan ini ya. 2 adalah banyaknya angka yang dikalikan, seperti ini. Selanjutnya 5 dikali 7 sama dengan titik-titik. Nah, angka 7 dijumlahkan sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Maka hasilnya adalah 35. 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7. Nah, angka yang di depan itu adalah banyaknya angka yang dikalikan, dijumlahkan. Yang ini mudah sekali ya. Sekarang kita lihat rumus perkalian bilangan bulat negatif. Jika negatif dikali positif, maka hasilnya adalah negatif. Selanjutnya, jika negatif dikali dengan negatif, maka hasilnya adalah positif. Jika positif dikali dengan negatif, maka hasilnya adalah negatif. Selanjutnya, jika positif dikali dengan positif, maka hasilnya adalah positif. Apakah kalian bingung? Untuk mempermudah, jika bertemu dengan negatif dalam perkalian ya, maka hasilnya pastilah negatif. Negatif di depan ataupun negatif di belakang. Jika positif bertemu dengan negatif, baik negatifnya di depan ataupun di belakang, maka hasilnya pastilah negatif. Ini contohnya yang pertama. Negatif di depan hasilnya negatif, negatif di belakang hasilnya negatif. Dan jika negatif bertemu dengan negatif, hasilnya adalah positif. Kalau positif ini pasti sudah paham dari awal ya. Positif dikali positif hasilnya adalah positif. Untuk memperjelas, berikut contohnya. Negatif 4 dikali 3. Ini tidak perlu dikasih tanda positif ya. Maka hasilnya adalah negatif 12. Selanjutnya negatif 4 dikali dengan negatif 3. Negatif bertemu dengan atau dikali dengan negatif, maka hasilnya adalah positif. Positif 4 dikali negatif 3. Positif dikali negatif, maka hasilnya adalah negatif, yaitu negatif 12. 4 dikali dengan 3, ini positif dikali dengan positif, maka hasilnya adalah positif, ini 12. Ini contohnya ya, untuk mempermudah atau memahami konsep dari perkalian bilangan bulat negatif. Selanjutnya kita akan memahami sifat-sifat pada perkalian. Sifat yang pertama itu disebut komutatif, sifat yang kedua asosiatif, dan sifat yang ketiga disebut distributif. Sifat komutatif. Negatif 5 dikali dengan 4 sama dengan negatif 20. Berapakah jika 4 dikali negatif 5? Ini adalah pertukaran tempat. 4 yang pertama di belakang, sekarang diganti yang di depan. Hasilnya adalah negatif 20 sama. Maka perkalian mempunyai sifat komutatif. Selanjutnya adalah asosiatif. 7 dikali dalam kurung negatif 4 dikali 3 sama dengan negatif 84. Untuk tanda kurung pastilah kalian sudah paham bahwa jika operasi
seperti ini didahulukan. Pengoperasian seperti ini didahulukan. Jadi negatif 4 kali 3 sama dengan negatif 12. Maka 7 dikali negatif 12 sama dengan negatif 84. Selanjutnya berapakah dalam kurung 7 kali negatif 4 dikali 3? Nah, yang didahulukan adalah 7 dikali negatif 24. Maka hasilnya adalah negatif 28. Selanjutnya dikali dengan 3. Maka hasilnya adalah negatif 4. Sama ya. Negatif 84. Hasilnya sama ya. Maka perkalian mempunyai sifat asosiatif, yang artinya dikelompokkan, pengelompokan. Tadi pengelompokan atau ini ya, dengan kurung ini ya di belakang, sekarang selanjutnya berada di depan, dan hasilnya pun tetap sama. Yang ketiga adalah sifat distributif. 7 dikali negatif 5 7 dikali dalam kurung negatif 5 ditambah 6 sama dengan 7. Kita lihat negatif 5 ditambah 6, maka hasilnya adalah 1. 7 dikali 1 sama dengan 7. Berapakah jika 7 dikali negatif 5 ditambah 7 dikali 6? Kita hitung. 7 dikali negatif 5 sama dengan negatif 35. Ditambah 7 dikali 6 sama dengan 7 dikali 6 42. Maka negatif 35 ditambah 42 sama dengan 7. Sama ya. Ini untuk penjumlahan. Apakah perkalian juga mempunyai sifat distributif? Ya. Penjumlahan dan perkalian pada sifat asosiatif, distributif maksud saya, penjumlahan ataupun pengurangan itu sama pada sifat distributif. Jadi sifat-sifat perkalian bilangan bulat negatif ini mempunyai sifat distributif. Jadi untuk perkalian ini ya sifat-sifatnya mempunyai komutatif, asosiatif, dan juga distributif. Tahukah kalian, sifat distributif dapat digambarkan sebagai berikut. 1. Distributif terhadap penjumlahan. Jika A kali dalam kurung B tambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Selanjutnya, nomor 2. Distributif terhadap pengurangan. Jika A kali B kurangi C, maka atau sama dengan A kali B dikurangi A kali C. Selanjutnya tugas ada 1, 2, 3, dan 4. Tolong dikerjakan dengan baik. Jangan lupa tanda negatifnya diperhatikan dengan baik. Terima kasih saya ucapkan, dan mohon maaf apabila ada kalimat atau kata yang salah dari saya yang saya ucapkan. Sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini mendapatkan berkah. Berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.